Selamat datang kembali di Perspektif Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang membahas fenomena yang terjadi di masyarakat dan begitu masif dirasakan oleh banyak orang. Ada beberapa peristiwa yang saya kira juga dialami oleh kita semua, misalnya dari mulai berita tentang hashtag yang sangat ramai yaitu Indonesia Gelap, kemudian juga ada berita atau ada pemberitaan di media sosial yang begitu cepat terakselerasi secara masif, misalnya terkait dengan MBG ya, atau makan bergizi gratis. Dan itu semua kan tersebar melalui perangkat media sosial, atau kita sebut media gitu ya, sebagai sarana yang menyebarkan informasi yang terjadi di satu tempat, kemudian begitu cepat terjadi kita terima di tempat kita masing-masing. Nah, kita kemudian berada dalam sirkulasi, dalam pusaran persebaran informasi seperti itu dan sangat cepat sekali. Nah, saya sudah bersama dengan salah seorang pakar dari kajian media, ada Profesor Fahru Roji. Beliau adalah dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan tentu saja yang menarik juga adalah nanti Pak Fahru Roji bukan hanya akan menyampaikan materi-materi secara analisis secara lisan itu ya, tapi sudah ada buku yang ditulis nanti akan menjadi rujukan bagaimana kita memahami fenomena yang dihadirkan oleh new media. Nah, oke, saya akan mulai dulu. Pak Ruji, ini buku yang keberapa? Saya nggak tahu, mungkin sehingga saya 10, 11 atau dari awal saya pertama nulis ya. Kalau untuk tema media? Tentang kalau new media itu mungkin sekitar baru keempat lah. Keempat ya? Empat atau kelima. Nah, sebenarnya kalau masyarakat umum mau memahami apa sih yang dimaksud dengan new media itu? Ya, sebelumnya mungkin apa tuh namanya, istilah new media itu kan istilah teoritik sebetulnya. Akademik ya? Iya, istilah akademik yang mungkin bagi sebagian orang, bagi masyarakat umum sebetulnya new media itu adalah apapun yang berkaitan dengan internet gitu, itu kemudian akan dianggap sebagai new media. Padahal sebetulnya new media juga seperti yang sudah disampaikan McLuhan dulu misalnya, bahwa ketika satu media misalnya menjangkau lebih dari sebelumnya, itu juga kan sebetulnya bisa dianggap sebagai new media. Itu yang kemudian melahirkan perbedaan definisi ya soal apa itu new media. Karena new media itu kalau dulu nih secara umum new media itu berkaitan dengan jangkauan kemudian interaktivitas gitu. Jadi apapun yang merepresentasikan fungsi-fungsi yang interaktif segala macam itu dianggap sebagai new media. New media. Itu sebabnya banyak orang yang atau banyak pakar yang secara sederhana misalnya mengatakan bahwa new media itu kalau sekarang mungkin sifatnya digital gitu. Sifatnya digital. Jadi kalau kita bicara soal tadi media sosial atau misalnya internet, website, platform-platform itu sudah pasti masuknya adalah new media. Padahal dulu di buku Understanding Media itu McLuhan kan menjelaskannya televisi ya. Ya. Itu waktu itu disebut sebagai new media. Ya. Dengan alasan karena kemampuan untuk implosion itu ya, ya betul. Menghilangkan jarak dan itu ya. Ya, jadi kalau Extensions of Man gitu ya. Jadi Understanding Media yang ditulis oleh McLuhan itu kan menjelaskan 3 periode interaksi kita dalam berkomunikasi. Yang pertama kan tribal ya. Kemudian juga ada manuskrip ya. Kemudian ada elektronik. Nah, di situ juga sebetulnya sudah menggambarkan ada perubahan dari satu tahap ke tahap lain. Tapi sebetulnya McLuhan juga sudah meramalkan bahwa nanti itu akan ada satu media yang jangkauannya
lebih Lebih dari televisi bahkan elektronik. elektronik, ya. Makanya saya memulai di buku itu sebetulnya apa namanya lahirnya internet itu seperti apa namanya kalau istilah McLuhan itu kan istilahnya Gutenberg galaksi gitu ya. Oke, ya. Gutenberg galaksi, jadi kita itu perilaku kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ketahui ditentukan oleh apa yang kita baca. Typographic man gitu kan. Nah kemudian berpuluh tahun kemudian itu ada istilah apa namanya internet galaksi. Internet galaksi ini adalah kalau kita kaitkan itu dengan antara McLuhan, kemudian siapa tuh Manuel Castells, itu menggunakan istilah internet galaksi karena memang dari elektronik atau Gutenberg galaksi ke ini lumayan sangat signifikan perbedaan. Sebenarnya apa signifikansi, kenapa itu harus dikaji gitu ya, misalnya televisi kemudian ya, dan sekarang ada teknologi yang lebih luar biasa lagi ya, daya jangkaunya dan lainnya, sehingga kita perlu mempelajari itu. Kalau new media sebetulnya tidak lagi berurusan dengan daya jangkau karena itu sudah pasti ya dari satu, bahkan ketika misalnya dari narrowcast ke broadcast ya, menjadi media massa itu kan sebetulnya urusannya masih daya jangkau. Tapi kalau new media itu dia menawarkan sesuatu yang lebih dari daya jangkau tapi interaktivitas. Misalnya ada banyak teori misalnya dalam kajian komunikasi, misalnya bagaimana sebetulnya kita ini audiens ya, kita kebanyakan audiens gitu yang menikmati atau mengkonsumsi pesan melalui media massa gitu kan. Nah tapi kita jarang sekali misalnya melihat apa namanya jarang sekali punya kesempatan untuk apa namanya untuk terlibat secara interaktif di media massa. Tapi di media baru kan enggak. Di new media itu misalnya ketika kita update status di media sosial atau mengomentari berita itu kan partisipatif, sangat interaktif gitu. Terlibatan. Ya, keterlibatan. Makanya kalau di new media tidak ada istilah audiens sebetulnya, sudah tidak ada lagi, ada user. Ya, jadi dalam kajian komunikasi misalnya kalau dalam new media studies itu istilahnya prosumer, producer dan consumer. Consumer. Jadi kita ini sekaligus bisa ya. memproduksi, bisa mengkonsumsi. Kan, gitu ya. Itu sebabnya misalnya salah satunya diceritakan di buku itu ada teori participatory culture dari Andre Jenkins kan? ya. Jenkins itu menyampaikan begitu. Nah apa signifikansi sehingga kita perlu mempelajari kehadiran media-media itu apa? Paling utama sih mungkin implikasinya mungkin kalau secara sosiologis misalnya kita bisa melihat cara berpikir kita sekarang sudah berbeda. Cara kita mengkonsumsi informasi berbeda, cara makan kita berbeda, cara apapun bisa kita nggak lagi nggak lagi repot kalau misalnya jangankan mungkin kita ya yang katakanlah masyarakat akademik di warung biasa aja kita pakai QRIS. Sekarang ya untuk order kita pakai online. Yang penting kita masih punya akun dan memang ada istilahnya punya akses lah gitu. Itu yang kemudian membuat kita bisa masih ya bisa aktif lah gitu dalam hidup sehari-hari. Bahkan kita tahu lah misalnya banyak fakta sekarang banyak hoax gitu ya. Kan di era media massa hoax itu kan sebetulnya langsung bisa diidentifikasi. Ini hoax, tanya aja ke sumbernya, peristiwanya. Gitu kan? Mudah ya. Mudah dilacaknya. Kan, dulu namanya yellow journalism kan. Iya. Yang sering bicara hoax dan sensasi. Tapi di era media sekarang, di era media sosial, katakan semua orang seolah-olah bisa menciptakan narasi tentang peristiwa. Gitu. Peristiwanya objektif, tapi kemudian dia repost dengan memberikan narasi tambahan. Berbeda. Ya, narasi berbeda. Itu kan jadi lain gitu, jadi provokatif segala macam gitu kan. Sehingga
seperti peristiwa kemarin misal kebakaran di Los Angeles, Ya. atau yang tadi misalnya diceritakan tentang Trump, eh, apa namanya, Ya, menjilati ya kakinya Elon Musk. Elon Musk gitu ya, itu kan AI itu bisa seperti itu. Dan Dan itu fenomena new media. iya, sudah pasti. Karena AI itu adalah lahir dari apa tuh namanya, dari kecerdasan artifisial itu kan sifatnya sesuatu yang mirip cara kerjanya dengan algoritma internet. Gitu. Hmm. Jadi itulah sebetulnya kita harus memahami sehingga bisa mengkritisi berbagai macam informasi yang mungkin saja sebetulnya itu hanya sebuah narasi dari peristiwa atau apa namanya fakta-fakta yang sesungguhnya. Nah, Prof, gini, kalau misalnya melihat peristiwa kemarin seperti Indonesia Gelap, ada hashtag Indonesia Gelap, dalam waktu singkat itu bisa tersebar ke seluruh Indonesia dan orang memberikan perhatian sangat luar biasa. Di mana peran peran new media dalam proses uh, hiruk pikuk isu itu? Ya, ada satu teori yang diceritain di buku itu, namanya teori virtual sphere. Oke. Okay. Ya. Teori virtual sphere itu dikemukakan oleh Zizi Papakarisi. Kalau tidak salah, dia sebetulnya sedang mengcopy apa yang menjadi gagasan dari Habermas. Ya. Habermas itu cerita tentang media itu harusnya menjadi apa tempat yang terbuka gitu ya. Public sphere ya. Tempat terbuka bagi publik. Meskipun pada akhirnya Habermas juga melakukan kritik bagaimana media itu kemudian mengalami kolonisasi. Ketika pertama kali internet itu, semua orang apa namanya berbahagia, euforia di mana-mana bahwa wah internet itu menjanjikan demokratisasi gitu ya. Jadi kita bisa ngomong apa, kita posting apa, terserah kita gitu kan. Tapi ternyata ada masalah-masalah yang muncul, ada masalah tiket lah, masalah apa tuh namanya apa nanti berkaitan dengan kasus hukum sehingga regulasi itu muncul belakangan di mana-mana seperti itu. Gitu ya. Setelah peristiwa. Nah, menurut Papa Karisi misalnya seperti Indonesia Gelap, hashtag Indonesia Gelap itu adalah salah satu manifestasi bagaimana media sosial itu bisa menjadi akselerator dalam gerakan mobilisasi massa. Banyak kok misalnya tidak diberitakan di media massa mainstream. Iya, tidak diberitakan di media massa mainstream, tapi ramai gitu, bahkan jangkauannya global. Contoh yang paling besar mungkin kayak hashtag ini Black Lives Matter. Atau apa tuh namanya Arab Spring. Gitu ya. Arab Spring juga kan dari Twitter. Gitu. Jadi itu yang diceritakan oleh Zizi Papakarisi bahwa internet itu bisa menciptakan sebuah gerakan. Jadi kita bisa bayangin dong misalnya kayak ketika orang menggunakan itu dengan secara tidak bertanggung jawab gitu, kemudian membuat sebuah gerakan gitu kan akan apa namanya akan terjadi sesuatu yang diinginkan, mungkin chaos. Tapi kalau misalnya kita paham seperti apa gitu new media itu, apalagi media sosial yang sifatnya user generated content gitu, ya tentu kita akan lebih kritis sebetulnya melihat itu. Ya, artinya kalau saya boleh membahasakan ulang, berarti media itu sekarang sudah menjadi faktor determinan yang menciptakan peristiwa, begitu? Bisa dikatakan begitu dalam perspektif technological determinism ya. Menentukan sekali ya. Sangat menentukan. Jadi kayak gini misalnya cara kerja media misalnya hari ini kayak kita tahu misalnya ada SEO ya. Search Engine Optimization, atau misalnya Google Trends. Orang ada beberapa media yang membuat berita berdasarkan itu. Jadi cara kerja jurnalistik apakah bisa menjadi lebih, saya nggak tahu apakah lebih sederhana atau rumit gitu. Yang jelas memang ada terjadi perubahan. Cara kita belajar juga kan sudah berubah. Orang mungkin ya sekarang misalnya para follower atau subscriber
perspektif sosiologi misalnya bisa hafal teori-teori sosiologi, nggak usah dari buku lagi, cukup aja misalnya Ya, dari channel ini. nggak harus daftar kuliah juga ya. Iya, gitu. Nah itu yang Yang kemudian merubah ya. yang kemudian menstrukturkan perilaku, menstrukturkan. Kalau Oke. kata Kastel sih sebetulnya karena sifatnya di network society itu kan apa tuh namanya, tidak ada center, tidak ada Oke. pusat Tidak pusat. seperti otoritas misalnya. Hmm. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita kan ada center point, siapa nih gitu ya. Karena dia dianggap memiliki otoritas, memiliki pengetahuan lebih segala macam. Tapi di internet, di media sosial seolah-olah semua orang punya hak untuk itu, menciptakan Oke. otoritasnya. Gitu. Ya, ya. Jadi itu yang membuat kenapa kita penting mempelajari new media itu seperti apa. Gitu. Meskipun memang di dalamnya ada banyak sekali teori dari berbagai perspektif. Nah, Prof, artinya dengan kita mempelajari fenomena new media, kemudian ada beberapa pendekatan teoritis yang bisa digunakan gitu ya. Nah, nanti misalnya keuntungan yang bisa diambil atau didapatkan oleh, terutama kan kalau melihat bahwa new media itu sekarang sudah menjadi bagian yang determinan dalam proses perubahan masyarakat dan lain-lain. Seperti tadi misalnya menjelaskan beberapa kasus di tingkat lokal maupun global. Apa sih manfaat yang mungkin bisa didapatkan ketika kita belajar tentang teori-teori new media itu? Misalnya bagi pengambil kebijakan, bagi politisi dan lain-lain. Uh, ya ya sebetulnya abstrak juga ya, kayak bisa aja apa namanya, nilai, kalau nilai manfaat secara pragmatisnya sih sebetulnya karena apa namanya, cara kerja media baru atau itu media itu kan berbeda gitu ya. Oke. Maka itu nanti akan berimplikasi seperti yang sudah disampaikan pada banyak hal implikasinya. Yang mungkin saya apa namanya, mungkin ingin memperlihatkan apa tuh namanya, bagaimana perubahan ini terjadi pada dunia ekonomi gitu ya. Apa misalnya kita harus menguasai platform-platform tertentu misalnya gitu ya. Seperti kita misalnya apa namanya, menjadi, katakanlah teman-teman kita yang jadi influencer, kalau dia nggak paham cara kerja media sosial kan nggak mungkin bisa sukses kan. Okay. Jadi ada logika-logika yang harus digunakan, meskipun dalam teori itu juga ada kritik yang disampaikan oleh Christian Faust bahwa secara apa namanya, secara teoritik tidak semuanya positif juga gitu. Ada juga pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa mohon maaf misalnya si Christian Faust ini menggunakan istilah platform kapitalisme, kemudian digital labor gitu kan, buruh digital yang apa namanya, mungkin bisa lebih buruk gitu implikasinya. Lebih buruk tuh maksudnya begini, ketika kita datang ke pasar secara tradisional, pasar itu kan ada jam kerjanya kan, sejahat-jahatnya kapitalis gitu, zaman dulu yang disampaikan oleh Marx, meskipun lebih dari batas kemanusiaan, tetap aja belum kata Christian Faust, yang paling parah ini ya digital kapitalisme. Kenapa? Karena si para pekerjanya itu nggak ada jam kerja, nggak ada working hour ya. Nggak ada working hour, semuanya adalah nggak semuanya working hours itu. Jadi semuanya working hour dari pagi sampai malam ya. Sama kayak freelance gitu ya. Pekerja nggak ada jam kerja. Nah itu implikasi sosiologisnya luar biasa tuh. Ya. Bagaimana misalnya apa tuh namanya, yang dulu kita definisikan bahwa oke, kapitalisme itu bisa seperti itu. Tapi digital kapitalisme itu bisa lebih dari itu. Dengan satu asumsi aja itu. Misalnya mungkin kita pernah sering lah gitu ya, apa tuh namanya, buka satu aplikasi live shopping gitu, tengah malam mereka live. Nggak ada pasar yang tengah malam. Itu Maya Nuralajo. Ada yang itu buktinya ada. Ya. Karena mereka kan ya.
Gitu. Jadi itu yang digarisbawahi ya oleh si Christian Post itu gitu. Di digital Oh, capitalism. Tapi bukan berarti saya nggak mengatakan bahwa itu semuanya buruk, karena makanya saya sampaikan tadi buku ini apa tuh namanya yang saya ceritain bahwa teori-teori new media itu, saya ingin mengatakan bahwa new media itu bukan murni urusan ilmu komunikasi, oke. apalagi hari Nah, ini, karena kan media sudah melingkupi semua aspek kehidupan kita. hmm, Makanya saya bagi di demarkasi menjadi 3 bagian kan, perspektif komunikasi, kemudian perspektif sosial budaya, hmm. kemudian perspektif politik dan ekonomi. Karena praktik ekonomi berubah, praktik politik berubah, kemudian juga kehidupan sehari-hari berubah, struktur sosial juga berubah, gitu. Maka perlu cara membaca juga yang Iya, baru. jadi kita tuh mau ngapain? Ya, Eh, Kalau misalnya ya kita lihat aja, mungkin saja misal bisa dibaca dengan teori ini, tapi belum tentu dengan teori yang lain. nah, Jadi ya, jadi new media is not a single teori lah intinya ya, itu. ya. Pertanyaan awam, Prof. Kalau misalnya ada istilah teori new media, artinya ada teori old media. Iya, memang ada, Ada. ada. Seperti apa misalnya, supaya nanti para penonton yang mungkin tidak terlalu familiar dengan teori-teori komunikasi. Ya, jadi batasan old media itu kan sebetulnya itu tadi ya di awal kita sudah ceritain bahwa apa tuh namanya itu berkaitan dengan interaktivitas, kemudian keterlibatan apa tuh namanya partisipasi Itu yang new media. semuanya. Itu yang new media. Nah kalau yang old itu ini diceritakan oleh si siapa tuh Henry Jenkins dalam Convergence Culture ya. Dia nulis buku juga Convergence Culture, when the old and new media collide. Ini tabrakan, jadi Tabrakan ya. itu. Tapi dia tidak mengasumsikan bahwa new media ini sepenuhnya menggantikan yang old tadi. enggak. Tapi mereka berkolaborasi. Kenapa? Karena ternyata di new media atau katakanlah misalnya di media sosial, mereka juga masih menggunakan instrumen-instrumen yang memang sudah menjadi sesuatu yang ikonik di media lama. Gitu. Konkretnya apa, Prof? Konkretnya kita pakai smartphone. Ya, old media itu konkretnya misalnya koran itu atau apa? Ya, bisa disebut itu. Koran cetak gitu ya. Kemudian, mungkin generasi sekarang ada yang tidak tahu koran dalam kemudian juga majalah gitu ya. Kalau majalah mungkin masih ada ya. Masih ada ya. Cuma ya rata-rata sekarang kan mengalami konvergensi. Kayak telepon lah, telepon rumah. Oh, oke, telepon rumah. Itu kan bisa disebut old media. Yeah. Tapi ketika misalnya mengalami konvergensi, kita pakai smartphone. Kalau kita mau call, itu simbol apa di situ? Simbol telepon. Telepon. Yang lama. Iya kan? Oh, itu namanya kolaborasi. Ya, jadi kata si Jenkins itu sebetulnya new media ini tetap dia berhutang dengan apa yang sudah sudah dicapai oleh old media. Bagaimanapun dia tetap akan menggunakan itu. Contoh lain, kita tahu kan misalnya logo Instagram seperti apa? Oke. Instagram berarti logonya IG. Ya, logo Instagram itu seperti itu. Nah, ya kamera ya, ini ya. Kamera ini ada di cover buku. Ya, sebelum menjadi itu, kita tahu bahwa logo Instagram itu adalah gambarnya adalah foto Polaroid. Polaroid itu artinya foto yang instan, cetak. Oh, langsung jadi gitu ya. Jadi ketika orang melihat ikon itu, secara psikologis dia bisa merelasikan dengan konsep lama. Oh iya, foto cepat. Oke. Atau misalnya ikon-ikon di komputer kita misalnya, atau misalnya sekarang ada yang masih pakai disket. Ya, yang dimasukin itu ya? Iya, ada nggak? Nggak ada kan? Disket tahu nggak? Iya, ya disket ya, disket itu. Tapi kita tahu kan kalau kita bisa pakai software apapun, kalau mau nge-save itu ada gambar, itu gambar disket. Dan sekarang tinggal simbol saja. Tinggal simbol. Itu yang disebut dengan ya itu hanya salah satu ya secara visual lah gitu ya. Yang lainnya banyak, tapi cuma itu contoh konkret yang paling mudah difahami bagaimana sebetulnya media baru ini sebetulnya ya banyak berhutang ke media yang lama. Gitu. Jadi kata Jenkins, udahlah jangan ngebahas
yang lama, yang baru, yang penting kan mereka sekarang sudah jalan beriringan gitu. Berbeda dengan teori remediation. Remediation itu justru sebaliknya, dia melihat bahwa yang baru ini menyempurnakan, seolah-olah menyempurnakan. Kalau kata Jenkins bukan menyempurnakan, dia ya bareng aja gitu. Yang gini juga masih ada kok. Kita masih melihat surat kabar, tapi media online, digital paper juga ada. Ada ya. TV juga begitu. Ya. Gitu, saya kira. Oke. Nah, Prof, ini terakhir. Jadi bagi para pemirsa semua yang ingin memahami atau menjelaskan bagaimana fenomena new media, saya kira ada panduannya sekarang, ada buku yang sudah ditulis oleh Prof. Fahru Roji. Nah, saya ingin meminta penjelasan singkat tentang apa sih yang mau dijelaskan oleh buku ini. Begitu, Prof. Oke. Yang dijelaskan gitu ya, ya banyak sebetulnya. Ya, banyak. Tapi the main argument gitu ya, kalau ada main argumennya, kenapa harus menulis buku ini? Padahal ini sudah new media, kenapa harus ada buku cetak? Itu di introduction saya ceritain sebetulnya. Jadi kalau Anda membaca buku ini dalam bentuk kertas, berarti Anda sedang berinteraksi dengan old media. Kalau Anda membaca buku ini dalam bentuk PDF, berarti Anda sedang berinteraksi dengan new media. Jelas ya? Clear? Ya. Nah, terus ngapain bisa harus diterbitkan secara cetak? Nah, itu kan keputusan dari publisher. Ya, kan, bisnis itu ya. Meskipun memang ada versi PDF-nya mungkin ya. Karena kan kita kan sebenarnya masyarakat Indonesia ini kan sebenarnya masih dalam era transformasi gitu ya. Tidak sepenuhnya digital. Belum sepenuhnya. Mungkin yang sepenuhnya yang sepenuhnya itu mungkin hanya ada beberapa negara, seperti ya negara juga beberapa tempat aja, seperti di Barcelona gitu ya. Itu kan Spanyol. Kemudian di Estonia yang masih angkutannya itu udah digit dan nggak ada angkutan umum, tidak ada supirnya gitu. Dan saya kira memang di kita memang belum mengarah ke situ, meskipun memang kita masih dalam proses perpindahan ya. Perpindahan ya. Karena kalau dalam proses domestikasi gitu ya, ketika menerima teknologi baru itu kan kita masih mempertimbangkan tuh. Mungkin kita juga masih mempertimbangkan, buktinya meskipun kita kuliah misalnya di kampus nih, banyak yang kuliahnya sudah online full, tapi kan tetap aja misalnya ketika ijazah segala macam itu kan masih dicetak gitu. Masih di print ya. Masih di print, tangan segala macam. Saya kira sebetulnya saya hanya ingin menyampaikan melalui buku ini bahwa yang pertama itu ada banyak teori. Ketika kita bicara new media, bukan hanya media sebagai medium, tapi juga media sebagai environment, sebagai lingkungan. Ketika kita sedang berinteraksi di media sosial kan sebetulnya kita berada di dalamnya. Ketika kita berada di dalamnya, maka ada seperangkat aturan, kita nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Itu kayak lingkungan aja, makanya kan memunculkan virtual community segala macam. Saya kira itu. Terima kasih Prof. Fahru Roji. Saya kira itu penjelasan yang mudah-mudahan memberikan insight ya kepada para pemirsa untuk memahami proses apa yang terjadi dengan adanya new media itu. Jadi kita tidak hanya menjadi menjadi ikan dalam air yang mengikuti arus begitu saja. Ini satu fenomena yang saya kira susah sekali dibendung sekarang, bagaimana pengaruh new media itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira dengan mendengarkan penjelasan dari Prof. Fahru Roji, dan nanti mungkin akan lebih lengkapnya jika para pemirsa semua bisa membaca bukunya langsung. Ini ada bukunya, bisa didapatkan di toko-toko buku terjauh dan terdekat gitu ya. Judulnya Teori-Teori New Media. Terima kasih, mudah-mudahan kita semakin menjadi warga negara yang sadar, cerdas, dan kritis terhadap apa yang terjadi, terutama yang
dipengaruhi oleh new media. Terima kasih.